Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, kelas A2 NIM 20104171154 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu adalah perilaku pembelian konsumen mengacu pada studi tentang pelanggan dan bagaimana mereka berperilaku saat memutuskan untuk membeli produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini adalah studi tentang tindakan konsumen yang mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Studi tentang perilaku pembelian konsumen sangat penting bagi pemasar karena mereka dapat memahami harapan konsumen. Nah, ini membantu untuk memahami apa yang membuat konsumen membeli suatu produk. Penting untuk menilai jenis produk yang disukai konsumen agar bisa dilepas ke pasar. Pemasar dapat memahami suka dan tidak suka konsumen dan merancang dasar upaya pemasaran mereka berdasarkan temuan. Nah, perilaku pembelian konsumen mempelajari berbagai situasi seperti apa yang konsumen beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, seberapa sering konsumen membeli, untuk alasan apa mereka membeli, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya, perilaku pembelian konsumen dipelajari oleh peneliti konsumen dan tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa wanita membeli pelembab atau untuk mengurangi masalah kulit, mereka yang paling disukai, seberapa sering mereka menggunakannya, di mana wanita lebih suka membelinya, dan berapa kali mereka membelinya. Sangat bermanfaat untuk mendengarkan beberapa pendapat pertama tentang Fockley dan konsumen tentang bagaimana mereka berpikir tentang berbagai merek dan harapan mereka ketika datang ke produk elektronik dan gadget. Pentingnya, perilaku konsumen memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk menemukan kesuksesan untuk produk saat ini, serta peluncuran produk baru. Setiap konsumen memiliki proses berpikir dan sikap yang berbeda-beda terhadap pembelian suatu produk tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk memahami reaksi konsumen terhadap suatu produk, ada kemungkinan besar kegagalan dalam produk. Karena perubahan mode, teknologi, tren, gaya hidup, pendapat, dan dapat dibelanjakan, dan faktor serupa lainnya, perilaku konsumen juga berubah. Seorang pemasar harus memahami faktor-faktor yang berubah sehingga upaya pemasaran dapat diselaraskan dengan tepat. Nah, apa sih pentingnya perilaku pembelian konsumen? Nah, yang pertama itu ada diferensiasi. Diferensiasi konsumen ini dalam pemasaran, diferensiasi konsumen merupakan cara untuk membedakan seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Nah, ini membantu untuk membuat kelompok sasaran konsumen dengan perilaku yang sama atau serupa. Meskipun Anda memiliki demografi pelanggan yang ditargetkan dalam bisnis, Anda masih dapat memiliki variasi di antara pelanggan individu. Setiap kelompok konsumen berbeda dan kebutuhan serta keinginan mereka berbeda dari kelompok lain. Ketika seorang pemasar memiliki pengetahuan tentang diferensiasi setiap kelompok konsumen, ia dapat merancang program pemasaran yang terpisah. Diferensiasi konsumen akan membantu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Ketika diferensiasi konsumen selesai, Anda dapat memperluas lebar dan luas layanan Anda. Anda akan dapat secara efektif melayani kelompok orang yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada retensi konsumen. Perilaku konsumen paling penting bagi pemasar dalam studi bisnis karena tujuan utamanya itu adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ketika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk tersebut berulang kali. Dengan demikian, sangat jelas bahwa menciptakan pelanggan dan mempertahankan mereka sangat penting. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan memahami dan memperhatikan perilaku pembelian konsumen. Nah, yang ketiga itu ada merancang program pemasaran yang relevan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan Anda untuk kampanye pemasaran yang efektif. Setiap kampanye dapat berbicara secara khusus kepada kelompok konsumen yang terpisah berdasarkan perilaku mereka. Nah, misalnya saat menargetkan pasar anak,
Anda mungkin harus mencari tempat seperti iklan TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu muda. Anda perlu mengambil pendekatan berpesanan yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. Sebuah studi tentang perilaku konsumen memungkinkan pemasar untuk memahami apa yang memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, motif yang sama dapat dimanfaatkan dalam media periklanan untuk membangkitkan keinginan untuk pembelian. Selain itu, pemasar harus mengambil keputusan mengenai logo merek, kupon, kemasan, dan hadiah berdasarkan perilaku konsumen. Nah, yang keempat itu ada tren pasar. Memprediksi tren pasar itu ada analisis perilaku konsumen akan menjadi pertama menunjukkan pergeseran tren pasar. Misalnya, tren konsumen akhir-akhir ini adalah ke arah makanan yang ramah lingkungan dan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati oleh banyak merek termasuk McDonald's. Berdasarkan perilaku konsumen McDonald's menghadirkan pilihan makanan yang sehat. Dengan melakukan studi perilaku konsumen, perusahaan menghemat banyak sumber daya yang mungkin dialokasikan untuk menghasilkan produk yang tidak akan dijual di pasar. Misalnya, di musim panas. Sebuah merek tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk menghasilkan produk yang tidak akan laku di musim panas. Berdasarkan perilaku konsumen, perusahaan memutuskan strategi produk yang menghemat biaya gudang dan biaya pemasaran. Nah, yang kelima itu adalah kompetisi. Salah satu alasan terpenting untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Apakah pelanggan membeli dari pesaing Anda? Mengapa konsumen membeli dari pesaing Anda? Fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing Anda? Kesenjangan apa yang diidentifikasi konsumen Anda dalam produk Anda jika dibandingkan dengan pesaing Anda? Mempelajari perilaku konsumen memudahkan pemahaman dan menghadapi persaingan. Nah, berdasarkan harapan konsumen, merek Anda dapat menawarkan keunggulan kompetitif. Nah, yang keenam itu ada inovasi produk baru. Kita semua tahu beberapa nama besar seperti New Cake, Crystal Pepsi, Colgate Kitchen and Terrace, and Ernie Magic Candle, dan Wheaties Balls Cereal. Bisakah Anda melihat kesamaan dalam produk ini? Ya, mereka semua gagal. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa sebagian besar produk baru dan ide-ide berakhir dengan kegagalan. Ada perkiraan kegagalan produk baru berkisar antara 33% hingga 90% berdasarkan jenis industrinya. Perusahaan secara konsisten berusaha keras untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produk baru atau ide baru mereka. Salah satu cara yang paling penting adalah melakukan studi perilaku konsumen yang baik dan bijaksana. Dengan bantuan analisis perilaku konsumen, Nike menyadari bahwa sebagian besar audiens targetnya bukanlah atlet profesional, tetapi banyak dari mereka berusaha untuk menjadi lebih seperti mereka. Jadi, pada Olimpiade 2012 di London, Nike memperkenalkan kampanye untuk mendorong atletik yang disebut Temukan Kehebatan Anda. Ini bertujuan untuk mempromosikan aspirasi menjadi seorang atlet. Tidak hanya dengan atlet berprestasi, tetapi ingin mencakup semua orang terlepas dari kemampuan fisik mereka. Kampanye tersebut direncanakan dengan baik dan berdasarkan data, tentu saja. Dianalisis dengan cermat sebelum mengambil tindakan apapun. Pesan ini mengaspirasi banyak konsumen dan memiliki daya tarik yang sangat besar bagi konsumen sasaran. Nah, yang ketujuh itu ada tetap relevan di pasar ketika dunia berubah secepat yang terjadi saat ini. Tantangan terbesar yang kita semua hadapi adalah tentang tetap relevan dengan target pasar kita. Dan tahukah Anda apa alasan utama di balik perubahan yang cepat itu? Ini adalah perilaku pelanggan kami yang selalu berubah. Konsumen saat ini memiliki pilihan dan peluang yang lebih besar, yang berarti mereka dapat dengan mudah beralih ke perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Nah, yang kedelapan itu ada tingkatan layanan. Pelanggan konsumen memerlukan tingkat layanan pelanggan yang berbeda.
dan memahami perbedaan dalam basis pelanggan Anda dan membantu Anda memberikan layanan yang paling tepat untuk kebutuhan individu. Misalnya, jika Anda memiliki toko elektronik, siswa sekolah menengah atau mahasiswa yang membeli laptop baru cenderung lebih memahami fitur yang mereka cari daripada orang yang membeli komputer pertama kalinya. Dengan demografi pertama, tujuan layanan Anda adalah memberikan informasi tentang tren terbaru dalam teknologi. Sedangkan dengan demografi kedua, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mendidik pelanggan, mencari tahu apa kebutuhan spesifiknya, dan bahkan mengajarinya cara menggunakan fitur perangkat elektronik barunya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah perusahaan termuka seperti Coca-Cola Company dan Berkeley terus meningkat produk yang ada dan fokus pada pengembangan produk baru. The Coca-Cola Company menyelaraskan strategi perusahaannya untuk menyegarkan semua orang yang tersentuh oleh bisnis kami dengan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi perilaku konsumen. Dengan demikian, Berkeley melakukan studi perilaku konsumen untuk lebih memahami kebutuhan pasar sasaran ini. Nah, analisis perilaku konsumen telah muncul sebagai alat penting untuk memahami pelanggan. Dengan melihat ke dalam psikologi konsumen dan kekuatan di balik perilaku pembelian pelanggan, perusahaan dapat membuat produk baru, kampanye pemasaran, dan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan harus berbicara dengan konsumen, waspada terhadap frustasi, dan yang paling penting, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.